Aku Joni mah, katanya gitu. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Guys, malam ini gue ada cerita sedih banget. Jadi ada seorang ibu yang sampai sekarang ini masih nungguin anaknya buat pulang. Ibunya ini tuh masih hidup, namun sudah mulai menua. Tapi dia ini masih yakin bahwa anaknya ini bakal pulang. Jadi gini ceritanya. Jadi anaknya ini waktu itu bangun jam setengah 6 pagi di hari Minggu. Dia masih bocah umur 12 tahun. Suasana pagi itu tuh masih gelap, sepi, dan mungkin orang-orang pada waktu itu masih banyak yang tidur gitu loh. Jadi pada belum bangun. Tapi anak ini tuh udah bangun. Dia ambil tas, terus ngeluarin anjingnya, dan jalan keluar rumah buat antar koran ke tetangga-tetangganya. Dia bernama Johnny Ghost. Itu yang dia lakukan setiap pagi hari. Dia anak yang rajin, bertanggung jawab, dan anaknya itu on time, nggak suka ngaret. Dan pagi itu, di tanggal 5 September 1982, dia keluar rumah untuk mengantar koran sendiri dan nggak pernah kembali lagi. Tapi guys, di 15 tahun kemudian dari kejadian itu, ada yang tiba-tiba mengetuk pintu rumah ibunya di jam 2 pagi. Dan ketika dibuka pintu itu sama ibunya, ada orang yang berdiri di depan pintu rumah itu dan bilang, "Aku Joni mah." Kasus ini tuh udah ada dari dulu dan masih dibuka sampai sekarang, sampai tahun 2026. Dan masih belum ada jawabannya guys. Dia namanya John David Ghost, lahir 12 November 1969 di West Des Moines, Iowa. Sebuah kota kecil yang tenang banget. Katanya sih tipe kota yang semua orang itu hampir saling kenal. Pintu nggak pernah dikunci dan anak-anak itu bisa main bebas di luaran. Dan Johnny ini katanya tuh anaknya ini nih baik banget. Ibunya yang bernama Norin ini pernah cerita bahwa katanya si Johnny ini pernah ngelindungin anak tetangga yang dibully gitu loh, yang lagi dibully sama teman yang lain. Pokoknya katanya si Johnny ini nih anaknya baik banget dan nggak pernah ada masalah. Dia punya pekerjaan sampingan sebagai pengantar koran setiap pagi. Dia udah jalanin rute itu hampir setahun dan nggak pernah terlambat. Bahkan dia itu sampai punya penghargaan perfect service dari korannya. Biasanya sebenarnya pas dia nganter koran ini nih, dia ini sering banget ditemenin sama ayahnya buat nganterin koran-koran itu. Tapi kok yang dilalah di pagi itu, Minggu 5 September 1982, yang seharusnya dan biasanya dia bangunin ayahnya dulu sebelum pergi, tapi dia itu malah nggak ngelakuin itu. Dia ini cuma ngeluarin anjingnya doang buat nemenin dia, terus dia jalan sendirian. Padahal katanya sih ya, di hari itu tuh ada beberapa yang bilang kalau sebenarnya dia ini sempat dilarang buat nggak usah keluar gitu loh. Kalau nggak ada ayahnya, kayak nak bangunin ayahmu dulu, jangan keluar sendirian kalau nggak sama ayah. Tapi si Joni ini tetap keluar. Waktu itu menunjukkan hampir jam 6 pagi. Beberapa anak-anak pengantar koran lain itu udah ada di titik pengambilan koran, kayak semacam drop point di pinggir jalan. Di situ juga ada Joni sama seperti anak-anak yang lain. Dia sedang mengambil koran, dia masukin ke wagonnya. Wagon itu kayak wadah koran gitu. Wagon itu berwarna merah kecil yang dia pakai untuk narik tumpukan koran. Di situ semuanya masih tampak normal dan biasa aja. Sampai tiba-tiba ada mobil Ford Fairmont warna biru yang minggir ke trotoar. Lalu di sini nih ada seorang pria di dalam mobil itu. Nggak tahu pasti sih ya, pria itu tuh keluar dari mobil atau cuma sekedar nurunin kaca mobilnya. Pokoknya pria itu tuh lagi ngobrol sama si Joni. Nah, karena yang ngelihat posisi itu waktu itu adalah Rosi, ya seorang pengantar koran lain yang juga temennya si Joni ini. Terus nggak lama dari Joni ngobrol sama pria itu, Joni ini tiba-tiba nyamperin Rosi. Kayak ya awal-awal tuh masih aman-aman aja nih ya. Joni ini tiba-tiba nyamperin Rosi, terus bilang sama Rosi, "Ros, bapak yang di mobil ini nanya alamat ini, kamu tahu nggak?" Katanya si Joni gitu, nanya sama Rosi. Tapi Rosi di sini nih nggak fokus buat nunjukin arah jalannya gitu loh. Karena Rosi di sini nih malah fokus ngapalin plat nomor mobil itu. Kayak semacam dia ini udah kayak punya firasat gitu loh, firasat yang nggak enak. Dan bener dong, beberapa menit kemudian entah Joni ini dipaksa masuk atau ditipu masuk pura-pura buat nunjukin arah, intinya Joni menghilang pagi itu dan nggak pernah kembali.
Nggak ada yang tahu persis kejadian pagi itu, karena memang ini tuh masih pagi banget, suasana itu juga masih gelap. Ditambah anak-anak pengantar koran lain yang termasuk Rosi juga ini sedang sibuk ngurusin rute mereka sendiri masing-masing. Pokoknya anak-anak di sana tuh nggak ada satupun yang sadar bahwa pagi itu Joni ini tiba-tiba nggak ada. Jadi, pagi itu tuh bisa dibilang nggak ada yang ngelihat kejadian yang sebenarnya. Nah, karena nggak ada yang sadar kan bahwa pagi itu Joni udah menghilang. Nah, setelah kejadian itu, anjingnya tadi kan si Joni ini bawa anjing. Nah, anjingnya Joni ini pulanglah sendiri ke rumah dan nggak ada Joni. Dan pertama kali keluarga Joni ini tahu bahwa Joni ini hilang itu karena si keluarga ini dapat telepon komplain gitu loh dari pelanggan koran yang korannya ini kok belum nyampe gitu loh. Loh, di sini kan mereka bingung ya, kayak nggak mungkin kan, kayak nggak mungkin kalau koran itu tuh belum nyampe karena Joni ini kan udah pergi dari pagi banget gitu. Lalu ayahnya ini langsung keluar nyari Joni karena ya udah dapet komplain itu tadi dari pelanggan gitu kan. Dan dia pas dia keluar dia ini nemuin wagon merah milik Joni tepat 2 blok dari rumahnya. Dan kalian tahu apa? Wagon itu tuh masih penuh dengan koran, bahkan satu pun itu belum ada yang diantar. Mungkin ayahnya di sini udah mikir kayak kemana Joni ini nih, koran-korannya masih banyak, di mana ini kayak pelanggan ini udah banyak yang komplain, udah pada nunggu gitu kan. Jadi waktu itu kemungkinan ayahnya ini nih kayak belum curiga banget bahwa Joni ini nih ternyata udah hilang. Dan mungkin kan juga udah gupek kan ayahnya ini karena udah banyak banget komplain dari pelanggan. Lalu kemudian koran-koran itu diantarkanlah sendiri oleh ayahnya Joni. Sementara itu setelah kelar urusan koran, ayahnya Joni ini inget mungkin ya, kayak kemana ini nih Joni ini kan ya. Lalu ayahnya Joni dan Bu Norin istrinya ini langsung menghubungi polisi di West Des Moines. Tapi di tahun 1982, anak itu nggak bisa dinyatakan hilang kalau belum lewat 72 jam. Berapa tuh? Ya 3 hari berarti kan ya. Edan kan ya. Dan waktu itu polisi ini baru asumsikan bahwa dia ini hanya kabur dari rumah. Padahal di situ tuh udah ada 5 saksi yang Bu Noren ini udah kumpulin sendiri. Bahkan sebelum polisi datang. Dan polisi baru nyampe ke lokasi ini 45 menit setelah ditelepon sama keluarganya Joni. Bahkan kalau katanya Bu Noren sendiri nih ya, pada saat itu, saat tim pencari ini lagi nyari keberadaan Joni gitu kan, kayak ngevakuasi keberadaan Joni ini di mana gitu. Tiba-tiba nih katanya si Bu Noren ini, polisi waktu itu yang bernama Orval Koni, yaitu dia itu kepala polisi waktu itu dan katanya sih orangnya ini udah meninggal. Jadi kepala polisi ini tiba-tiba berdiri di atas meja di taman, terus dia tuh megang pengeras suara mungkin kayak toak gitu semacamnya. Lalu dia tuh bilang sama tim pencari itu, kayak yang tim kan lagi pada nyari ini. Nah, dia bilang bahwa katanya udah berhenti aja cari Joni karena Joni ini kayaknya cuma kabur. Nah, gitu. Memang sih klaim yang ceritanya Bu Noren yang barusan gue sampaikan ini belum terkonfirmasi kebenarannya. Tapi yang jelas, satu fakta yang bisa terkonfirmasi bahwa mereka memang tidak segera bertindak waktu itu. Mungkin ya andai aja nih ya, andai aja waktu itu mereka memanfaatkan waktu golden hour, waktu emasnya itu tidak berlalu begitu aja. Mungkin hal ini tuh tidak akan memberikan kesempatan untuk pelaku siapapun itu untuk punya waktu lebih dari cukup untuk menghilang. Jadi ya mungkin bisa jadi Joni bisa ditemukan. Tapi ya nggak tahu juga, namanya kan udah takdir ya. Tapi memang sih di Amerika tahun itu, di tahun 1982, waktu itu tuh belum ada sistem peringatan anak hilang. Nggak ada hotline nasional, nggak ada database DNA, dan nggak ada prosedur respon cepat. Bahkan laporan hilang itu memang baru bisa diproses setelah 72 jam. Oke lanjut, penyelidikan ini memang terus berjalan, tapi tanpa arah yang jelas. Kalian ingat Rosi kan? Nah, dia ini kan bisa dibilang saksi yang lihat Joni ngobrol sama pria di mobil biru tadi. Dia ini udah bantu buat ngehafalin plat nomor mobilnya. Terus bantu nginget-nginget buat wajah pria yang ngobrol sama si Joni itu gitu loh. Dia bantu ceritain sedikit juga nih sama polisi soal kronologinya di pagi itu. Tapi itu juga nggak cukup ternyata guys buat identifikasi kasus ini. Lalu Bu Noren ini juga berusaha buat nyewa investigator private. Dan mereka ini nemu saksi lain nih yang ngaku bahwa orang ini ternyata pernah ngeliat Joni ditarik paksa masuk ke dalam mobil itu. Tapi lagi-lagi polisi di sini nih masih skeptis. Sampai kasus ini nih menarik perhatian nasional waktu itu. Dan 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1984,
ada anak lain juga yang hilang di area yang sama. Namanya itu Eugene Martin. Dia juga seorang pengantar koran dan juga di Iowa. Guys, dua orang hilang di lokasi yang sama. Kejadian ini tentunya menarik perhatian publik. Sampai tiba-tiba nih ada seorang warga yang punya ide brilian. Jadi waktu itu warga ini ngomong gini, gimana ya kalau kita cetak aja foto mereka berdua ini di karton susu? Gitu loh. Jadi fotonya si Johnny sama si Eugene ini mau dicetak di karton susu, dan bener, Johnny Goss jadi salah satu anak pertama di Amerika yang fotonya itu muncul di karton susu dalam program pencarian anak hilang. Sehingga sejak saat itu jutaan orang yang sarapan sambil melihat wajahnya setiap pagi. Lalu waktu itu tahun 1989, 7 tahun setelah Johnny hilang. Tiba-tiba ada seorang pria bernama Paul Bonacci, waktu itu dia berusia 21 tahun. Dan dia ini ngaku sesuatu ke pengacaranya bahwa dia ini pernah diculik ke dalam jaringan eksploitasi anak sewaktu remaja. Dan katanya si Bonacci ini dia juga dipaksa untuk ikut serta dalam penculikan Johnny Gosch. Pengacaranya ini percaya sama dia, sama si Bonacci ini. Setelah itu, Bu Noren yang mengetahui hal itu akhirnya langsunglah nemuin si Bonacci. Mungkin dari rumah Bu Noren ini udah pasrah gitu loh, kayak percaya nggak percaya lah ya. Tapi saat Bonacci ini nyebut detailnya Johnny, inilah yang ngebuat Bu Noren ini lemes seketika, guys. Karena di sini Bonacci ini bilang ciri-cirinya Johnny ini seperti ini. Katanya si Bonacci ya. Tanda lahir di dada Johnny itu berbentuk seperti Amerika Selatan. Terus ada bekas luka di lidahnya Johnny dari waktu dia jatuh dari pohon dan gigit lidahnya. Terus ada bekas luka bakar juga di kaki bawah Johnny dari knalpot motor kakaknya. Nah, ini nih dua detail terakhir yang bekas luka itu tuh ternyata tuh nggak pernah disebarkan secara publik sama keluarga Johnny. Jadi si Bonacci ini nih bagaimana mungkin dia ini bisa tahu tentang detail itu kalau memang dia nggak pernah ketemu sama Johnny gitu loh. Nah, Bonacci ini juga cerita bahwa dia ini pernah ketemu Johnny untuk kedua kalinya itu di Colorado, di sebuah rumah terpencil tempat anak-anak ditahan kalau bermasalah. Gitu katanya si Bonacci. Tapi pada saat itu tuh FBI dan polisi Des Moines ini mengatakan bahwa Bonacci ini dikatakan tidak bisa dikatakan kredibel sebagai saksi, sehingga dia tidak pernah diwawancarai secara formal. Dan saudara kandung Bonacci ini juga bilang bahwa saat kejadian Johnny ngilang ini sebenarnya Bonacci ini sebenarnya waktu itu ada di rumah. Entah guys yang benar tuh yang mana. Namun untuk detail tentang bekas luka itu loh yang nggak pernah dipublikasikan itu loh, kok pertanyaannya tuh kok dari mana gitu loh Bonacci ini bisa tahu, karena sejauh ini tuh nggak ada orang lain yang tahu gitu loh selain keluarganya. Tapi guys, waktu itu Maret 1997, Johnny ini kan udah hilang selama hampir 15 tahun. Orang tuanya ini juga sudah bercerai sejak 1993. Dan Bu Noren ini sekarang tinggal sendirian di apartemennya. Nah, katanya waktu itu dari 15 tahun Johnny hilang itu, tiba-tiba di jam 2 pagi ada yang mengetuk pintu apartemennya Bu Noren. Di sini nih Bu Noren ini ketakutan karena selama bertahun-tahun ini ternyata dia ini sering banget dapat ancaman sejak dia ini terus-terusan menyuarakan soal kasus anaknya. Tapi di sini nih dia coba kayak ya udahlah gitu kan. Terus dia coba ngintip nih dari lubang sebuah pintu gitu. Dan di sana dia ngelihat ada dua orang pria sedang berdiri di koridor. Nah, kok dilihat-lihat ya, salah satunya ini kok mirip Johnny gitu loh. Terus pria yang mirip Johnny ini nih bilang, katanya gini, aku Johnny mah, katanya gitu. Bu Noren ini langsung ngebukain pintu, terus pria yang aku Johnny ini waktu itu usianya itu udah 27 tahun. Lalu kan udah otomatis disuruh masuk nih kan ya. Nah, pria ini nih lalu membuka bajunya dan menunjukkan tentang tanda lahir yang ada di dadanya itu. Mereka di situ tuh ngobrol sekitar 1 hingga 1,5 jam. Nah, pria yang aku Johnny ini, atau entah dia beneran Johnny atau bukan, dia duduk di situ dan setiap kali dia mau ngomong, dia ini selalu ngelirik ke pria yang satunya ini lagi, yang seolah tuh kayak minta izin gitu loh buat ngomong, kayak takut salah ngomong gitu, kayak tertekan kali ya.
Di sini Bu Noren ini mulai nanya-nanya dari mulai di mana dia tinggal, kemana dia pergi selama ini, tapi nggak ada jawaban guys. Si yang ngaku Joni ini nggak ngasih jawaban soal itu. Yang dia ceritakan ini cuman bahwa dia ini diculik ke dalam jaringan eksploitasi anak dan dia dibuang ketika dia sudah terlalu tua. Tapi dia masih takut hidupnya dalam bahaya sehingga dia hidup dengan identitas palsu. Dan dia minta satu hal sama si Bu Noren bahwa jangan bilang ke polisi soal ini. Setelah itu dua orang itu pergi dan Bu Noren ini tidak pernah melihatnya lagi. Awal-awal Bu Noren ini mematuhi perintah itu selama beberapa waktu. Tapi kan mungkin dia sebagai seorang ibu nggak tahan dong ya, biar cepat diidentifikasi gitu. Akhirnya dia bersaksi soal kunjungan malam itu, dua pria itu ke pengadilan federal pada tahun 1999. Setelah kesaksian itu ada beberapa spekulasi yang terjadi. Dari mulai polisi tidak bisa mengkonfirmasi soal kunjungan malam itu, lalu ayahnya Joni ini juga menyatakan secara publik bahwa dia ini nggak yakin gitu bahwa kunjungan itu tuh benar-benar terjadi, dan beberapa orang juga berspekulasi bahwa mungkin kunjungan itu tuh nyata, tapi pelakunya itu kayaknya bukan Joni deh gitu, melainkan seseorang yang emang berpura-pura aja jadi Joni. Jadi intinya banyak pertentangan soal spekulasinya Bu Noren di jam 2 malam itu. Lalu, waktu itu September 2006, tepat hampir 24 tahun setelah Joni hilang. Pas itu Noren ini buka pintu, terus dia ini nemu amplop di depan pintu rumahnya dan gak ada nama pengirimnya. Nah, di dalam amplop itu ada 3 foto. Foto pertama dan kedua itu menunjukkan ada anak laki-laki dengan tangan dan kaki terikat, serta mulutnya diplester. Nah, dari 2 foto itu, yang satunya berwarna dan satunya itu hitam putih. Dan di foto yang hitam putih itu, ada satu anak yang menurut Noren ini kok kayaknya ini Joni ya. Waktu itu tuh usianya itu sekitar 12 tahun gitu loh di dalam foto itu. Dan ada bekas di bahunya yang terlihat seperti cap bakar. Dan untuk foto yang ketiga, ada gambar seorang pria dewasa yang mungkin sudah meninggal karena di foto yang ketiga itu terlihat ada sesuatu yang melilit di leher pria itu. Terus karena dia dapat amplop itu, lalu dia itu segeralah menyampaikan hal itu ke polisi. Dan polisi langsung menyita foto-foto itu dan mulai menyelidikannya. Kesimpulannya dari penyelidikan yang mereka lakukan adalah, katanya gini, foto berwarna merupakan anak-anak dari Florida sekitar tahun 1979 sampai 1980, alias itu bukan Joni, kata polisi. Terus diduga foto itu tuh diambil waktu anak-anak ini hanya iseng sedang bermain semacam tantangan, di mana mereka ini ikat diri sendiri satu sama lain, terus cepet-cepetan siapa yang bisa lepasin duluan. Jadi kayak semacam cuma permainan iseng gitu loh. Jadi kayak bukan penculikan. Tapi Bu Noren ini nggak percaya soal penjelasan itu, dan sampai sekarang dia tetap yakin salah satu anak yang ada di foto itu adalah anaknya. Terlepas dari semua misteri ini, ada satu hal yang pasti. Dari kasus Joni ini mengubah cara pandang Amerika memperlakukan anak hilang. Bu Noren ini juga waktu itu diundang ke Gedung Putih oleh Presiden ke acara pembukaan dan peresmian National Center for Missing and Exploited Children. Dia berjuang ke Senat Amerika dan menghadiri seminar demi seminar. Sampai akhirnya, IOA 1984 mengesahkan Johnny Ghost Bill. Undang-undang mewajibkan polisi langsung merespon kalau misalnya ada laporan anak hilang tanpa perlu menunggu 72 jam. Terus sampai ada beberapa negara bagian juga yang kemudian ikut menerapkan aturan serupa. Lalu Kongres mulai mengalokasikan 10 juta dolar untuk mendirikan National Center for Missing and Exploited Children. Lalu ada program Milk Carton, yaitu kayak meletakkan foto anak hilang di karton susu. Dan Amerika juga mulai membangun sistem Amber Alert, yaitu sistem peringatan darurat yang digunakan untuk menyebarkan informasi penculikan anak secara cepat dan massal kepada masyarakat. Jadi kayak dari kasusnya Joni ini, semua peraturan di Amerika tentang anak hilang itu berubah seketika. Lalu di mana Joni sekarang? Sampai hari ini, 2026, kasus Joni Ghost ini masih terbuka dan belum terpecahkan. Tidak ada penangkapan, tidak ada jasad, dan tidak ada konfirmasi dia masih hidup atau sudah meninggal. Kalau Joni ini masih hidup, dia mungkin sekarang usianya itu sekitar 56 tahunan. Terus kalau katanya Paul Bonacci yang tadi pernah bersaksi kalau dia ini pernah ketemu Joni ini, waktu itu tuh dia sempat pernah diwawancarai pada wawancara dia yang terakhir, dan dia bilang bahwa dia ini yakin kalau Joni ini masih hidup. Kata dia juga, Joni ini sekarang sudah punya keluarga sendiri dan tinggal dengan identitas baru. Dan menurut Bonacci juga,
untuk yang mengetuk rumah Bu Noren yang waktu di tahun 1997 itu beneran kemungkinan Joni, bukan halusinasinya Bu Norin. Tapi ini kata Bonaci. Entahlah guys yang bener bagaimana. Yang jelas Bu Noren saat ini nih sudah sangat tua dan dia tetap menunggu Joni. Kalau kata Bu Noren, bagi saya jam itu sudah berhenti di tahun 1982. Tapi ya bagaimanapun hidup harus terus berjalan dan saya gak akan pernah berhenti buat mencarinya. Sedih ya guys, kemana ya si Joni ini? Nah guys, jadi jam 2 malam yang tahun 1997 itu beneran Joni apa bukan ya guys? Terus kenapa ya kok dia ini nggak bisa pulang? Dan kalau itu bukan Joni, terus siapa ya guys ya yang datang di jam 2 malam itu? Terus lagi nih ya, dari mana Bonaci tahu soal tanda lahir dan detail luka yang nggak pernah dipublish itu? Oke guys, itu dia kasus Joni Ghost. Kasus ini tuh katanya masih dibuka sampai sekarang. Ibunya juga masih nunggu. Dan katanya kalau ada yang tahu soal info kasus ini, bahkan sekecil apapun bisa hubungin FBI Des Moines atau National Center for Missing and Exploited Children. Oke guys, segitu dulu cerita malam ini. Kalau kalian punya pendapat lain soal cerita ini dan juga punya cerita lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!